lapar. Ngebahas seputar ternyata makanan-makanan dari laut itu banyak sekali ininya ya, manfaatnya ya Dok ya. Iya, dan ini kalau kepiting nih, aku kalau misalnya suka makan kepiting ini nih bisa, ini semuanya bisa aku habisin nih nggak Bekti kalau misalnya yang ukuran segini, aku suka banget kepiting, tapi ini masih gerak-gerak. Iya bener, kamu kok sama aku. Iya, enak banget kepiting itu. Betul. Dan ini kita juga mau ngebahas lebih banyak nih soal kepiting, soalnya kan masih ada mitos atau fakta di Betul. masyarakat yang perlu diluruskan. 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 Ya, katanya nih kepiting nih tinggi kolesterol nih. Nah, katanya begitu ya. Coba kita tanya langsung aja yuk. Yuk, ada Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinis. Halo Apa dokter. kabar Dok? Siap, Oke, Dok. sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita lihat dulu aja ya tayangan berikut ini ya Dok ya. Oke. Ada hubungannya. Soal kepiting, ini dia. Kepiting, Anda pasti pernah menyantapnya bukan? Rasa dagingnya yang khas membuat kepiting menjadi primadona hidangan laut di Indonesia. Bahkan, kepiting terbilang makanan mewah meskipun hanya sebagian kecil dari tubuhnya yang bisa dinikmati. Nah kabarnya, selain lezat, kepiting juga memiliki kandungan gizi yang berlimpah. Mungkin karena kedua faktor itulah yang membuat harga kepiting cukup mahal. Kepiting sendiri adalah binatang yang termasuk dalam anggota keluarga krustasea berkaki 10. Tubuh binatang yang kerap dipanggil ketam ini dilindungi oleh cangkang yang sangat keras dengan sepasang capit yang selalu siap untuk menangkap mangsanya. Walaupun ciri-ciri fisiknya unik, namun pada dasarnya kepiting hidup di hampir semua samudera dunia. Ada juga kepiting yang hidup di air tawar dan darat, terutama di wilayah-wilayah beriklim tropis. Kepiting sebenarnya memiliki berbagai jenis dan ukuran. Sebut saja ketam kacang yang lebarnya hanya beberapa milimeter hingga kepiting laba-laba Jepang dengan rentangan kaki yang hingga 4 meter. Nah, bagi para pencinta kuliner, menyantap menu hidangan laut seperti daging kepiting seringkali menyebabkan kekhawatiran tersendiri. Masalahnya daging kepiting sering dianggap menjadi pemicu naiknya kadar kolesterol dalam darah. Maka tidak heran kalau banyak orang justru menghindari sajian kuliner dari hewan bercangkang yang satu ini. Bisa seminggu 2 kali? Ya kalau saya sih nggak terlalu sering gitu, paling ya seminggu paling sekali sampai 2 kali lah. Seminggu 3 kali. Doyannya di saus padang? Ya paling kepiting di saus padang. Di saus padang. Kolesterol sih yang saya tahu. Makan kepiting paling kalau yang punya alergi gitu Mbak. Waduh, kurang tahu tuh. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengkonsumsi kepiting dengan bijak agar kita bisa terhindar dari segala efek sampingnya, namun tetap mendapatkan nutrisi yang berlimpah dari kepiting? Saksikan penjelasan lengkapnya di Ayo Hidup Sehat. Wih, itu enak banget ya. Kepiting Dagingnya tuh sokanya tebel enak banget ya banget. kepiting sokanya. Dan tadi ada juga teman-teman kita yang ternyata mereka mengkonsumsinya sampai seminggu 3 kali, 4 kali. Nah itu ini yang ada fakta dan mitos yang beredar nih Dok. Yang katanya kalau makan kepiting itu meningkatkan kolesterol. Itu fakta atau mitos Nah Dok? ini adalah fakta. Fakta. Kok bisa pertanyaannya? Oh, kok Nah, bisa? Satu kepiting ini ya, kepiting ini dia kaya akan protein yang pasti. Yang kedua dia kaya akan lemak, yang ketiga dia kaya akan karbohidrat. Nah, komposisi lemaknya juga banyak lemak yang jenuh selain dari lemak yang PUFA. Jadi lemak yang baik omega 3, 6 maupun omega 9 juga ada meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Juga dia mengandung kolesterol. Jadi dalam 100 gram daging kepiting itu kolesterolnya kira-kira ada 80 sampai 100 miligram. Oh, lumayan banyak Nah, ya Dok juga ya. ya cukup banyak. Nah, jadi boleh nggak makan si kepiting ini? Boleh, tapi kira-kira jumlahnya. Nah, nanti kita bisa belajar nih, orang makan kepiting selalu dikaitkan dengan kolesterol kan? Ternyata cara memasak kepiting itu juga ikut membantu menurunkan kadar kolesterol. Jadi cara memasaknya. Nah, cara masaknya. Nah, cara masak yang seperti apa yang paling baik? Jadi mereka sudah lakukan, ada yang direbus,
Ada yang di steam, ada yang digoreng, ada yang diolah seperti kita bikin kepiting telur asin dan Iya. sebagainya. Ternyata yang paling rendah kolesterolnya itu pada yang di steam. Yang di steam itu Steam. kadar Nah, kolesterolnya lebih rendah. Iya, jadi misalnya yang tadi sekitar 80 sampai 100 mili dengan proses di steam atau dikukus, nah kolesterolnya bisa ikut menurun sekitar 10 sampai 20 poin. Oke. Jadi ingat kalau mau makan kepiting, pilihlah cara yang sehat, steam. di steam ya. Nih, tapi ngomong-ngomong nih Dok ya, ini masyarakat ada yang berpendapat katanya kalau misalnya makan kepiting terus bersamaan dengan makan madu itu bisa menyebabkan keracunan ini Dok. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Ya. Jadi kan ada hubungannya ya, Dok. Nggak ada kaitannya ya. Banyak sekali orang beredar di masyarakat nggak boleh ya makan bahan makanan ini dengan ini dicampur nanti bisa serangan jantung. Gitu kan. Itu ada juga yang bilang beredar di masyarakat katanya makan kepiting, minum jeruk, nah itu bisa iya. keracunan. Enggak ya? Mitos itu. Itu mitos Jadi- itu betul hoax Saya tuh. saya sering banget tuh makan itu minumnya Minum jus jeruk. Itu jeruk. emang ya. yang enak begitu ya Dok ya? Jadi aman ya pemirsa ya, sekali lagi kalau makan kepiting sama es jeruk gitu kan. Soalnya ada yang kirim-kirim WhatsApp gitu loh Dok. Soalnya yang Broadcast, ini makan bahaya makanan, dicampur gitu. Udang sama kepiting terus campur sama minum air jeruk. Karena yang jeruk-jerukan gitu tuh nggak boleh, katanya bisa keracunan. Ternyata hoax. Mitos. Nah ini ada fakta dan mitos lagi nih Dok. Makan kepiting meningkatkan kesehatan tulang. Ya. Nah itu fakta atau mitos Dok? Nah ini fakta. Oh kenapa tuh Dok? Kok bisa? Kok bisa? Dan ternyata daging kepiting ini kaya akan kalsium, magnesium, juga fosfor. Jadi bahan-bahan seperti itu sangat bagus untuk tulang ya. Jadi Padahal tulang aku ini kuat loh Dok. Aku apalagi makan ikan. ikut cangkangnya. Nah kalau orang nyeri sendi bisa sembuh nggak Dok? Ya nggak ada kaitannya, Oh, nggak itu ada kan kaitannya. kaitannya dengan minyaknya ya. Oh. Kalau ini dengan kalsiumnya, jadi untuk tulangnya baik ya. Oke. Ini ada lagi nih Dok, katanya makan kepiting sebagai menu diet karena bisa menurunkan berat badan. Fakta atau mitos Dok? Ya ini mitos, kecuali makan bersama cangkangnya. Ya itu menu diet yang bagus. Maksudnya Tapi ini beneran, Dok. betul, Sama betul. cangkangnya. Jadi cangkangnya Ya. kepiting ini tinggi akan serat, namanya ketosan. Pernah dengar nggak? Ada Cangkangnya, Dok? cangkangnya. Yang Jadi keras ini? dia kaya akan serat, namanya Iya. marine fiber. Marine fiber. Ah, ah. Diapain Dok? Dilunakin gitu ya? Dihancurin. Jadi Dihancurin, diolah sama mereka sehingga dimasukkan ke dalam kapsul-kapsul dan itu ternyata kadar seratnya cukup tinggi. Nah, makanya kenapa kita sekarang milih yang namanya kepiting soka. Ya, Nah, ya. itu kan Oh dimakan iya, itu bersama udah ada dengan serat-seratnya, Dok. Wah, jadi aku suka banget tuh kepiting soka. Iya. Ya, tapi jangan digoreng. Oh, jangan digoreng. Ya. Jadi dikukus aja. Ya di steam. Oh, disetip ya. juga tetap ya. Supaya Nah, ini ada lagi fakta dan mitos yang berada di masyarakat, Dok. Ini katanya yang pengidap asam urat tidak boleh mengkonsumsi kepiting, Dok. Fakta atau mitos? Nah, ini mitos. Mitos. Mitos lagi ya. Iya. Aman ya, Dok? Jadi boleh yang asam urat ya, Dok? Boleh, tapi ingat Mhm, selalu jangan berlebihan ya, karena yang namanya asam urat memang banyak sekali kaitannya dengan bahan makanan dari laut. Contohnya Oh, ikan, ikan laut pun dia tinggi akan purin ya, dan purin itu sebetulnya boleh makan boleh, tapi nanti ada jumlahnya, makanya mesti diatur. Nah, ini jangan seberapa banyak, Dok, berlebihan. kalau misalkan yang Asam urat. asam urat itu Iya, supaya aman? Seminggu paling diizinkan sebanyak 2 kali saja. Nah, sekali makan kira-kira satu porsi antara 40 sampai 50 gram. Kalau 40-50 gram itu berapa kayak kepiting segini, Ya Dok? kepiting ini ya ini Setengahnya nggak ya, seekor, Dok, ya? separuhnya ya. Kan Oh, dagingnya ya. Oh, dagingnya ya. Ya. Oke, baik, Dok. Oke, ini ada lagi nih Dok, konsumsi kepiting baik untuk kesehatan otak. Mitos atau fakta? Nah, ini fakta. Wow, kenapa Nah, tuh, kok Dok? bisa? Tadi saya sebutkan bahwa daging kepiting kaya akan protein, kaya akan lemak, dan kaya akan karbohidrat. Nah, lemaknya tidak semuanya lemak kolesterol. Dia juga kaya akan lemak yang tidak jenuh, yang baik untuk sel-sel otak, yaitu EPA dan DHA. Ya, DHA itu bagus untuk otak. Oke. Nah, jadi bisa dipakai juga. Oke. Ya. Nah ini Dok, ada juga nih masyarakat yang berpendapat bahwa protein itu kan sebagian banyak ini menimbulkan alergi Dok. Kalau kepiting sendiri ini kan kaya akan protein, jadi ini sifat alerginya tuh bagaimana Dok? Ya, kalau kita bicara alergi, betul sekali kaitannya dengan protein, ya. Dan alergi itu sifatnya sangat individual. Jadi tidak semua orang sama, ya. Jadi bisa aja
Indra Bekti alergi. Saya enggak, baik-baik aja. Jadi memang kalau untuk tahu pasti alergi apa enggak, mesti dilakukan tes Ya, Dok. alerginya. Oh gitu. Ya, Jadi oke. beda-beda ya, nggak Beda, semua orang tiap itu orang. akan menimbulkan Ya. alergi. Ya, individual sekali ya. Oke, baik Oke, dok. baik. Nah, ini mungkin boleh kasih tips buat kita nih dok, Ya. untuk orang-orang yang Hobi. penggemar Kepiting. kepiting, tapi yang Ya. mungkin dia terkena Ada kolesterolnya. Iya, Itu betul. gimana supaya bisa tetap menikmati kepiting? Ya, baik. Jadi kepiting ini sebetulnya nggak usah ditakutkan seperti yang beredar di masyarakat Iya, seperti betul. itu ya. Mhm. Kepiting ini salah satu bahan makanan yang kaya akan protein, zat gizinya bagus lah, protein, karbohidrat, lemaknya juga cukup baik. Memang kolesterol dan natrium atau sodium atau garamnya cukup tinggi Iya. ya. Nah, salah satu cara mensiasatinya pilihlah kepiting yang kalau bisa dimakan bersama cangkangnya supaya Oke. seratnya lebih banyak. Oke. Yaitu salah satunya Soka. kepiting Soka. soka. Yang kedua, cara pengolahannya. Jadi pilihlah cara pengolahan yang bisa ikut menurunkan kadar kolesterol, yaitu dengan cara di steam. Di steam. Jadi jangan ngolahnya pakai digoreng lagi, ditambahkan lagi ke kuning telur dan sebagainya. Nah, itu kan ikut menambah kandungan dari kolesterolnya ya. Yang ketiga, pada waktu makan kepiting, jangan lupa, jangan hanya kepiting saja. Harus ada temennya, terutama yang serat. Iya. Jadi ada sayurannya. Nah, Hmm. dengan adanya serat, ikut menurunkan kadar kolesterol darah. Terima Oke, kasih baik. Terima dok. kasih Terima banyak, kasih, Dokter. terima kasih. Nanti kita makan Makan bareng-bareng ya dok. kepiting. Bareng-bareng. Kita janji mau makan Kepiting. itu kepiting ya, dok. Iya, Belum nanti habis ini kesampaian. dong. Cuman ini, tapi kalau kepiting dimakan pakai cangkangnya, itu kira-kira sakit gak ya di tenggorokan Kak Bekti? Ngomong-ngomong sakit tenggorokan ya, Heeh. ada mbakku namanya tuh Mbak Sandra, Iya. lagi susah nelennya gitu, kasihan deh, susah nelennya, kasihan. Waduh, ya udah supaya Mbak Sandra bisa Iya, ini iya, ya iya, ikut iya. menyaksikan ya. Ini saat lagi kita akan bahas nih tentang sakit tenggorokan. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Mbak Sandra nonton.